Iya Ibu, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, Bu Bidan, saya mau konsul. Oh iya, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Bidan Anissa yang bertugas pagi hari dengan Ibu siapa? Ibu Nirwana. Oh Ibu Nirwana, iya Ibu ada Ibu Nirwana ada keluhan? Ada Bu Bidan, saya 2 hari ini keputihannya agak banyak. Oh gitu, mohon maaf sebelumnya, apakah sudah menikah Ibu? Sudah. Suaminya ada di sini atau di lokasi kerjanya? Keluarganya di site, di lokasi. Oh di lokasi, iya. Ini keluhannya keputihan aja ya? Iya, tapi Keputihan. agak banyak gitu. Agak banyak, ada berbau? Berbau sih enggak, cuman warnanya aneh aja, nggak seperti biasa. Oh, warnanya agak aneh ya. Oke, kalau gitu. Ini sebelumnya saya periksa dulu ya, benar keputihannya banyak atau tidak. Oke, mari Bu. Bu, Bu duduk lagi Bu. Iya Bu. Ini memang keputihannya agak banyak ya Bu ya setelah saya periksa. Terus, sebentar. Ya, Ibu, ini setelah saya periksa memang keputihannya agak banyak. Sebelumnya, apakah Ibu pernah dengar tentang penyakit menular seksual sebelumnya? Saya belum tahu sih Bu Bidan. Oh, belum tahu ya. Ya. Jadi karena Ibu keluhannya keputihannya banyak, jadi di sini saya akan menjelaskan pencegahan terhadap infeksi menular seksual atau penyakit infeksi menular seksual. Yang pertama, pada pengertiannya ini, jadi infeksi menular seksual ini adalah infeksi yang sebagian besar menular melalui hubungan seksual, baik itu hubungan seks melalui vagina atau anus atau dubur, ataupun oral melalui mulut kayak gitu. Nah, untuk penyebabnya itu penyebab terjadinya infeksi menular seksual itu ada yang terjadi dari bakteri, itu contohnya penyakit gonore, kemudian ada yang terdapat pada jamur atau candidiasis, atau dari parasit atau namanya kita sebut trichomoniasis, dan virus human papilloma virus atau kita biasanya singkatnya HPV. Nah, sampai HIV juga bisa. Nah, untuk tanda dan gejalanya pada infeksi menular seksual itu sendiri yaitu muncul benjolan luka atau lepuhan di sekitar penis atau vagina atau anus serta mulut. Seperti itu. Untuk vagina dan penis biasanya itu terasa gatal dan terbakar. Kemudian untuk biasanya kalau misalnya ibu pipis atau buang air kecil itu nyeri Suka nyeri ya. Iya, suka nyeri atau berhubungan juga agak nyeri gitu. Terus biasanya ada keluar cairan sih biasanya dari pasangannya. Dari penis itu kencing nanah atau keputihan pada vagina kalau perempuannya. Jadi kalau laki-lakinya itu biasanya kencing nanah, tapi kalau pada perempuannya itu keputihan yang abnormal seperti itu. Kemudian nyeri perut bagian bawah serta menggigil atau demam bisa disertai itu. Kemudian muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan. Jadi ada benjolan sedikit yang tiba-tiba ibu baru sadar ada gitu. Kemudian muncul ruam kulit di badan, tangan dan kaki. Kulit penisnya ini berubah jadi kering, ruam dan kemerahan. Kemudian perdarahan di luar masa menstruasi. Jadi ibu ibu merasa udah haid tapi kok ada keluar darah yang banyak dan biasanya itu muncul bau tidak sedap pada vagina seperti itu. Penularannya itu gimana ya Bu Bidan? Maksudnya kenapa saya bisa tertular seperti ya. itu? Jadi untuk cara penularannya IMS ini yang pertama itu bisa terjadinya hubungan seksual, kemudian transfusi darah atau dari jarum suntik itu juga bisa. Kemudian ibu hamil ke janin. Kalau misalnya ibu hamil itu ke janinnya itu selama kehamilan dan persalinan seperti itu. Terus pencegahannya gimana ya Bu Bidan? Untuk pencegahannya sendiri itu baiknya ibu menghindari perilaku seksual yang tidak aman. Contohnya oral seks atau lewat anus, dubur gitu. Kemudian melakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV atau biasanya human papilloma virus gitu, dan hepatitis B. Tidak menggunakan nafza, terutama dengan berbagai penggunaan jarum suntik. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan rutin ke puskesmas boleh, ke dokter umum juga boleh. Seperti itu, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi seperti itu. Nah, penderitanya ini sebaiknya tidak melakukan hubungan seks hingga penyakitnya dinyatakan sembuh. Jadi ditunda dulu hubungan seksnya seperti itu. Nah,
Pengobatannya ada nggak Bu? Nah, oke. Untuk pengobatannya sendiri yaitu kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang di atas yang sudah saya sebutin, itu baiknya segera diperiksa. Segera periksa hingga mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan penyebabnya. Misalnya diberikan antibiotik, antivirus atau anti jamur seperti itu, Ibu Nirwana. Sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada sih Bu, nanti mungkin saya sambil evaluasi aja ya Bu ya. Nanti saya periksa lagi sama suami saya, boleh? Oh iya. Jadi boleh saya ulang Ibu biar saya tahu kalau Ibu itu paham atau tidak. Jadi untuk cara penularan infeksi menular seksual itu bisa dari apa aja Ibu? Hubungan seks, Iya, betul. terus transfusi. Iya benar. Terus apa lagi ya tadi Bu bilang jarum suntik ya kalau Ya nggak salah? jarum suntik benar gitu ya. Berarti kalau misalnya nanti ada ciri-ciri di atas, itu baiknya Ibu periksa langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu biar dapat obat antibiotik, antivirus atau anti jamurnya. Berarti sampai sini Ibu Nirwana paham ya? Terima kasih Ada. banyak atas penjelasannya. Iya, ada lagi keluhannya Ibu. Nggak ada sih Bu, itu aja. Oke, ini saya catat dulu ya Bu ya. Oke Ibu, sudah jelas sampai sini ya Bu ya? Oke, terima Makasih kasih banyak ya, Ibu. Bu. Hati-hati di jalan ya Bu. Assalamualaikum. Salam.